Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik nih. Bagaimana nih kabarnya Teh Mita hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, mungkin untuk kesibukannya Teh Mita apa nih akhir ini? Akhir ini kerja sih Kak. Oh, jadi kerja mungkin ya untuk kesibukannya. Iya. Oke. Nah, kita akan melanjutkan sesi hipnosis di minggu ini gitu ya, yaitu sesi kedua gitu ya. Karena mungkin minggu pas kemarin udah gitu ya yang sesi satunya. Nah, di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu Teh, kalau ada nggak sih kayak perubahan positifnya gitu dari diri Teh Mita pas sesudah kita melakukan sesi yang pertama? Perubahannya sih gimana ya? Lebih tenang aja sih. Jadi perubahannya ada tadi itu merasa tenang gitu ya. Oke, nah selain tenang ada nggak sih Teh gitu perubahannya gitu? Lebih berpikir positif lagi gitu. Jadi kata juga selain lebih tenang juga ada apa ya, pikiran juga positif gitu ya, mungkin apa ya, perkataan orang lain juga nggak terlalu dipikirkan mungkin ya. Iya. Oke. Nah, untuk itu kan pas waktu apa ya, minggu kemarin itu Tete itu ada menyebutkan gitu ya, ada di skala 5 gitu ya. Nah, untuk kan kemarin sudah kita melakukan sesi pertama gitu ya. Nah, untuk sekarang Teteh sudah melakukan sesi pertama itu sekarang berada di skala berapa gitu? Apakah skalanya naik? Atau gimana? 5,5 lah. Oke, jadi naiknya itu setengah gitu ya Teh. Iya. Jadi Teteh skalanya itu ada di 5,5 gitu ya skalanya. Oke, baik. Nah, kenapa Teteh memilih skala 5,5 itu? Perubahannya nggak terlalu signifikan sih. Jadi mungkin perubahan yang Teteh alami itu nggak terlalu signifikan gitu ya ke diri Tetehnya gitu. Jadi Teteh mainnya setengah aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Teh. Nah, di sini juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada Teteh karena sudah mau hadir gitu ya ke sesi kali ini gitu ya. Meskipun Teteh mungkin apa ya, habis pulang kerja gitu ya Teh, meskipun gitu, tapi katanya bisa menyempatkan untuk datang ke sesi kali ini gitu. Oke, nah mungkin apa ya, kita mulai aja gitu Teh ke sesi mesinnya gitu. Apakah Teteh sudah siap? Ya siap. Oke, udah siap gitu ya. Oke, nah sekarang Teteh duduknya udah relax, nyaman atau mau diubah dulu duduknya? Udah nyaman. Baik, jadi udah nyaman gitu ya. Oke, baik. Bentar. Oke, nah sekarang mungkin Teteh kalau udah duduknya relax, nyaman, mungkin tangannya boleh di sini Teh, nah gitu. Oke, seperti itu. Oke, nah kita mulai aja mungkin ya Teh. Ya. Oke, nah sekarang silakan Teteh duduknya dengan nyaman dan juga relax ya. Dan silakan Teteh bisa menutup matanya terlebih dahulu. Oke, baik, saya akan menghitung mundur dan saya akan meminta Anda untuk membuka mata dan menutup mata Anda setiap hitungan. Dan setiap kali saya menghitung dan setiap kali Anda membuka atau menutup mata, rasakan mata Anda akan menjadi bertambah berat dan semakin berat dan semakin berat dan akan menjadi sulit dan bertambah sulit bagi Anda untuk membuka mata. Setelah Anda menutupnya, semakin Anda mencoba untuk membuka mata Anda, rasakan bahwa mata Anda akan menjadi semakin berat dan Anda akan menemukan bahwa yang paling nyaman dan paling enak bagi Anda adalah jika Anda membiarkan mata Anda tetap tertutup dan membuka mata adalah hal yang paling Anda lakukan. Baik, sekarang saya akan menghitung mundur dari 10, 1, dan ketika bilangan
ganjil, Anda bisa membuka mata, dan bilangan genap, Anda bisa menutup mata. Baik, sekarang 100, silakan buka mata. Semakin berat, 99, silakan tutup mata. Rasakan kedua mata Anda semakin berat, semakin berat. 98, buka mata. Rasakan semakin lelah. 97, tutup mata. Rasakan seluruh otot tubuh semakin melemas dan rileks dan santai sekali. 96, rasakan semakin berat. 95, Anda bisa membuka mata dan rasakan mata Anda bertambah berat setiap kali tarikan nafas Anda, dan bertambah berat dalam setiap hitungan. Dan 94, mata Anda semakin menutup, rasakan semakin nyaman dalam setiap hitungan. 93, rasakan semakin santai dalam setiap hitungan, dan semakin rileks, semakin berat. 92, Anda bisa membuka mata, sangat berat dan sangat santai sekali. 91, Anda bisa menutup mata. Sekarang sudah Anda bisa merasakan rileks dan nyaman. Dan 89, Anda sangat-sangat berat dan sangat santai, sangat mengantuk. Semakin Anda berpikir untuk membuka mata Anda santai, dan Anda semakin mata Anda menutup lebih erat lagi dan lebih rapat lagi dari sebelumnya, karena merasakan sangat berat dan sangat santai, dan akan tetap menutup dalam hitungan berikutnya. 88, boleh dibuka matanya, dan semakin dalam semakin santai, sangat nyaman dan sangat berat sekali. 97 atau 87, semakin nyenyak, semakin dalam, semakin Anda coba buka mata Anda, semakin menutup lebih erat lagi, lebih rapat lagi, karena lebih enak menutup mata. 86, lebih dalam, lebih santai. 85, Anda bisa tidur dengan nyenyak. Baik, bagus sekali. Sekarang saya akan mulai menghitung mundur dari 10 ke 1. Pada setiap angka yang saya sebutkan, Anda akan merasa semakin tenang, semakin ringan, dan semakin dalam keadaan rileks yang aman. Dan dengarkan suara saya saja, dan izinkan tubuh mengikuti hitungan ini. 10, tarik nafas yang dalam. Bagus sekali, hembuskan secara perlahan. Rasakan mata mulai terasa berat, otot-otot wajah melepaskan ketegangan. 9, tarik nafas lagi secara perlahan, hembuskan. Dan bahu turun, punggung melunak setiap nafas menenangkan. 8, semakin rileks sekarang. Tangan dan lengan terasa hangat dan berat. 7, setiap angka menurunkan beban pikiran. Napas Anda menjadi lambat dan dalam. 6, Anda meluncur lebih dalam, seperti angka menurunkan beban pikiran. Napas Anda menjadi lambat dan dalam, dan Anda bisa dengan nyenyak dan juga rileks. Dan 5, tengah-tengah hitungan merasa aman, damai, dan tenang. 4, semakin dalam lagi, seluruh tubuh semakin ringan, pikiran makin jelas pada ketenangan. 3, hampir di dasar, perasaan damai mengisi tiap sel tubuh Anda. 2, hanya 2 langkah lagi, semua kekhawatiran menjauh, Anda aman di sini. 1, sekarang Anda benar-benar dalam keadaan rileks yang dalam, tenang, terbuka, dan siap menerima sugesti positif. Dan di sini saya akan mencoba menggerakkan tangan Anda bisa merilekskan dan jangan berikan kekuatan.
Baik, bagus sekali. Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin nyaman. Bagus sekali. Jadi, Anda semakin rileks, semakin nyaman, dan nyaman sekali. Bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung mundur dari 3 ke 1 bersamaan dengan tarikan nafas Anda. Dan pada hitungan ke-1 nanti, bayangkan Anda berada di suatu tempat yang sangat nyaman dan aman bagi diri Anda sendiri. Boleh saja suatu tempat yang pernah Anda kunjungi, dan boleh saja tempat imajinasi yang Anda bayangkan sekarang, atau boleh saja rumah atau kamar Anda sendiri, terserah Anda. Oke, 3, tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan-lahan. Kalau boleh tahu, apakah sudah dibayangkan tempatnya? Ya sudah. Ya, oke. Sudah dibayangkan, kalau boleh tahu tempatnya berada di mana persisnya? Kayak di kafe itu. Di kafe. Di sana Anda sendirian atau bagaimana? Ya, kelihatannya sendirian. Oke, sendirian. Bagaimana suasananya di sana, di kafe itu? Cukup tenang. Oke, jadi suasana jadi cukup tenang ya. Ya. Oke, baik. Bagus sekali Anda membayangkan Anda berada di sebuah kafe dan Anda di sana sendirian duduknya, dan yang Anda rasakan yaitu suasananya begitu tenang ya. Oke, rasakan semakin santai dan bayangkan kafe itu terlihat dengan jelas. Dan keluar, tarik nafas lebih dalam lagi. Bagus sekali, rasakan lebih santai lagi. Hembuskan perlahan. Bagus sekali, bayangkan Anda sudah dekat dengan kafe itu. 1, rasakan diri Anda benar-benar berada di kafe itu. Amati suasananya. Suasananya sangat menyenangkan, dan pewangian kopi yang ada di sana, dan juga suasananya sangat rileks dan sangat tenang, dan membuat diri Anda semakin santai lebih dalam lagi. Semakin dalam, semakin nyenyak, dan temukan kedamaian dalam diri Anda sendiri. Dan di tempat ini Anda semakin mudah merasakan kedamaian ini, ketenangan yang luar biasa, lebih dalam, lebih damai, lebih santai. Nikmatilah dan hayati. Semakin santai, semakin nyenyak, dan semakin dalam. Oke, baik. Anda masih bisa mendengarkan suara saya? Ya masih. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang saya ingin Anda dapat membayangkan ada sebuah bola cahaya di kaki Anda, berkilauan, bercahaya, dan berradiasi. Dan bola cahaya tersebut mulai bergerak ke atas sepanjang tubuh Anda. Dia mulai mengumpulkan persepsi dan sensasi. Pergerakannya membuat tubuh Anda menjadi sangat santai. Kini, bola tersebut bergerak ke atas melalui sepanjang kaki dan melalui pangkuan Anda, dan sekarang melalui tubuh Anda. Energi dan fokus Anda bergerak juga ke atas. Baik, bagus sekali. Biarkan bola cahaya itu bergerak naik lagi. Sekarang melalui tenggorokan, membersihkan dan menyelaraskan energi Anda. Naik lagi ke atas, ke tengah dahi Anda. Baik, sangat bagus sekali. Dan saat bola cahaya itu menjumlahkan energi ke dahi dan kening Anda rasakan suatu sensasi yang menjalar, energi yang mengalir, yang menghubungkan kesadaran Anda dan bawah sadar Anda. Suatu daerah pikiran di mana segala pengetahuan menjadi terhubung dengan hal-hal yang kita diskusikan beberapa saat yang lalu. Dan sekarang saya akan mengajak pikiran bawah sadar Anda untuk mulai mempersiapkan informasi-informasi yang akan sangat menarik dan berguna untuk menemukan masalah.
pasal-pasalnya dan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Baik, bagus sekali. Sekarang Anda bisa membayangkan ya di depan Anda ada sebuah kursi kosong. Di sini kita akan bermain peran ya. Nanti Anda bisa bermain peran dengan orang yang menyakiti Anda ataupun ada omongan orang lain yang membuat Anda itu sangat kepikiran. Anda bisa membayangkannya dan kita akan bermain peran. Apakah dimengerti? Ya, dimengerti. Baik, bagus sekali. Sekarang Anda bisa tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan secara perlahan. Bagus sekali. Satu kali lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, baik. Nah, sekarang Anda bayangkan di depan mata Anda itu, di depan Anda itu ada kursi kosong. Dan kursi kosong itu menampilkan orang yang mungkin Anda itu menampilkan orang yang membuat Anda itu perkataannya itu membuat Anda kepikiran. Apakah sudah dibayangkan ada kursi kosong? Sudah. Oke, baik, bagus sekali. Nah, apakah orangnya itu sudah hadir di tempat ini? Sudah. Oke, sudah. Orang itu persisnya seperti apa? Dia itu seperti apa? Seperti cowok. Oke, jadi orang itu cowok ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau ada nggak kayak ciri-cirinya itu seperti apa gitu? Orangnya itu, cowoknya? Rambutnya pada keriting itu. Oke, mana lagi? Tingginya sekitar 170-an. Oke, baik. Jadi ciri-cirinya mungkin rambutnya itu agak keriting gitu ya, dan juga tinggi badan itu sekitar 170 gitu ya. Oke, jadi sudah dihadirkan mungkin ya orang itu gitu ya, orang tersebut. Nah, juga Anda dibayangkan gitu ya berada di suatu ruangan yang dimana ruangan itu hanya ada Anda dan juga orang tersebut gitu ya. Sudah dibayangkan? Oke, baik. Nah, sekarang ketika saya menyentuh tangan kanan Anda, saya berbicara dengan diri Anda. Dan ketika saya menyentuh tangan kiri Anda, saya berbicara dengan orang yang Anda hadirkan saat ini. Sudah mengerti? Oke, baik. Nah, sekarang boleh diceritakan gitu kenapa orang tersebut ini bisa dalam artian menyakiti Anda gitu, ataupun perkataan apa sih yang membuat kejadian itu seperti apa gitu, pas waktu bagaimana kejadian? Pas di sekolah, waktu kelas 3 SMP. Iya. Kan waktu itu saya mau sholat ya masjid. Ada itu orang itu sama teman-temannya. Pas mau masuk masjid, dia itu kayak ngata-ngatain gitulah. Nah, itu yang bikin saya kepikiran sampai sekarang. Oke, jadi kejadian itu pas waktu Anda berada di kelas 3 SMP gitu ya, yang dimana itu tuh kejadiannya Anda saat itu akan pergi ke masjid gitu ya untuk sholat, pun ada orang tersebut, ada orang itu, dan dia mengatai-ngatai Anda gitu ya, dan sekarang perkataan itu sampai kepikiran itu sampai sekarang gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih perkataan dia itu seperti apa gitu? Kayak ngatain fisik lah gitu. Jadi kayak mengenai fisiknya gitu ya, pada Anda gitu ya. Kalau boleh tahu gitu ya, boleh diungkapkan nggak seperti apa itu ucapannya? Tuh bahasa Sunda. Oke, boleh, nggak apa-apa. Tuh tinggal itu matana gitu, mengotor. Udah gitu aja atau ada lagi? Udah sih. Oke, jadi itu sih yang paling diingat. Oke, baik. Jadi mungkin dia
mengatakan itu gitu ya kepada Anda. Oke. Nah, untuk sekarang boleh gak nih saya menghadirkan orang itu di depan Anda? Boleh? Oke. Baik, sekarang saya ingin berbicara dengan orang tersebut. Udah dengan orang tersebut, orang yang sudah mengetahui tadi cara fisik Anda sudah berada dengan saya ini? Ya. Oke, baik. Nah, ini tadi kamu sudah mendengar ya apa yang tadi disampaikan oleh Tenita, bahwa kamu itu menghina fisik Tenita gitu ya. Apakah kamu benar gitu menghina fisik Tenita gitu pas waktu kamu berada di kelas 3 SMP gitu? Ya, gitu ya. Benar? Oke. Apakah kamu merasa bersalah gak kepada Tenita ataupun meminta maaf gitu kepada Tenita? Enggak bersalah sama sekali. Ya, jadi kamu gak bersalah sama sekali gitu ya, gak merasa bersalah gitu ya kamu kepada Tenita. Apakah kamu ingin meminta maaf kepada Tenita saat ini? Kayaknya enggak. Oke, jadi kamu gak mau meminta maaf gitu ya kepada Tenita. Oke, nah baik, saya sekarang mau berbicara kepada Tenita, boleh? Ya baik, sekarang sudah dengan Tenita. Oke, Tenita, tadi saya sudah bertanya kepada orang tersebut bahwa dia itu nggak merasa bersalah gitu ya, dan juga dia nggak mau meminta maaf gitu kepada Tenita. Apa nih tanggapan Tenita gitu? Apakah ada yang ingin disampaikan gitu kepada orang tersebut gitu? Kalau dia nggak ada mau minta maaf, ya gak apa-apa sih, nanti juga kena karmanya aja. Oke, jadi kalaupun dia nggak mau memaafkan gitu ya, dia juga akan menerima karmanya gitu ya, Teh. Nah, apakah buat Tenita nih, Tenita mau gak memaafkan orang tersebut gitu? Kalau maafkan sih mau, cuma bakal diingat terus. Oke, gitu. Jadi Tenita mau gitu ya untuk memaafkan orang tersebut gitu ya, tetapi mungkin akan kepikiran terus gitu ya kepada Tenitanya. Oke, baik. Nah, Tenita pengen dia ada maaf dari dianya gitu, meminta maaf kepada Tenita. Pengennya sih mau secara langsung itu pun. Oke, jadi Tenita pengen gitu ya ada minta maaf dari dia gitu ya kepada Tenita. Oke, baik. Sekarang saya ingin berbicara dengan teman Tenita ataupun yang sudah mengenal Tenita, sudah datang, sudah hadir di sini bersama saya. Oke. Nah, kalau dengan biar lebih mudah gitu ya, saya memanggilnya dengan inisial D aja gitu ya mungkin. Oke, D. Di sini saya sudah berbicara tadi ya kepada Tenita, dan juga D juga tadi sudah mendengar mungkin ya apa yang dikatakan Tenita, bahwa Tenita itu pengen ada minta maaf gitu dari kamu, dari Anda, dan Anda juga Tenita juga akan memaafkan Anda gitu ketika mungkin Anda mencoba untuk meminta maaf kepada Tenita. Apakah mau gitu meminta maaf kepada Tenita gitu supaya berdamai gitu dengan Tenita gitu? Apakah mau? Mau, cuma permintaan maafnya itu gimana ya, kayak gak tulus. Oke, jadi kamu mau meminta maaf kepada Tenita tapi enggak tulus gitu ya dari hati kamu gitu ya. Oke, baik. Nah, baik, sekarang saya kembali kepada Tenita gitu ya. Saya sudah berbicara dengan Tenita. Oke, Tenita tadi sudah saya berbicara gitu ya kepada D, bahwa D itu mau gitu meminta maaf kepada Tenita, tapi meminta maaf itu secara tidak ikhlas gitu ya. Apakah Tenita mau mendengarkan permintaan maafnya terlebih dahulu, atau Tenita akan memaafkannya, atau bagaimana? Ya udah sih, cuek aja lah. Oke, jadi kamu akan cuek aja, tapi kita akan mendengarkan permintaan dari dia tersebut. Oke, baik.
sekarang saya akan berbicara dengan D ya. Sudah hadir di sini dengan D ini? Oke. D, tadi kamu, saya maksudnya sudah berbicara dengan Temita bahwa Temita itu akan apa ya? Mungkin menerima ataupun cuek aja gitu ya atas permintaan maaf kamu kepada Temita. Nah sekarang kamu mau gak gitu meminta maaf kepada Temita gitu? Mau? Ya, Oh, oke. Bagaimana kamu cara meminta maaf kepada Temitanya? datangi langsung orangnya. Oke, datangi langsung orangnya ya. Dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Temita, ucapan maafnya itu seperti apa gitu? Minta maaf atas kejadian yang dulu, perkataan yang kurang enak. Oke. Mau ada lagi? Atau udah cukup? Udah. Udah cukup. Oke, jadi kamu akan meminta maaf langsung gitu ya bertemu dengan Temita, dan juga kamu tadi mengatakan kamu meminta maaf ya gitu atas kejadian di masa lalu gitu ya. Oke, sekarang saya beralih kepada Temita. Sekarang sudah bersama Temita. Oke, baik Temita. Tadi Temita juga mendengar gitu ya apa yang dikatakan oleh D ini, bahwa D ini meminta maaf kepada Temita dan juga apa ya, akan menemui langsung gitu ya, secara langsung gitu dengan Temita dan mengucapkan maaf dengan apa ya, ucapannya itu seperti ini katanya, dia meminta maaf gitu atas segala apa ya, perbuatan dia kepada Temita pas waktu dulu gitu ya. Apa nih tanggapan Temita gitu terhadap ini? Apakah Temita mau memaafkannya? Ya, memaafkan sih mau. Terus ya cuekin aja orangnya kalau udah minta maaf. Oke, jadi mungkin Temita akan memaafkan gitu ya dia tersebut gitu ya, dan juga Temita akan cuek gitu ya kepada dia tersebut kalau ketemu di suatu tempat atau di jalan gitu ya mungkin ya. Oke, baik. Nah sekarang saya mau berbicara dengan D. Apakah sudah berbicara atau berada di sini D? Oke, dari tadi kamu sudah mendengar gitu ya dengan apa yang Temita sebutkan, bahwa Temita itu sudah memaafkan kamu gitu, dan juga mungkin Temita sikapnya akan berbeda gitu kepada kamu, karena mungkin Temita ada apa ya, perasaan belum apa ya, belum tuntas gitu ataupun belum terbiasa dengan kamu gitu, karena mungkin Temita akan ketika sudah bertemu dengan kamu akan cuek gitu. Nah ada gak apa ya, perkataan ataupun ucapan yang kamu mau disampaikan gitu kepada Temita gitu atas udah dimaafkannya kamu gitu? Semoga masih bisa komunikasi aja. Tuh. Oke, jadi kamu meskipun Temita udah memaafkan dan juga mungkin nanti Temitanya cuek gitu ya, dan kamu berharap bisa berkomunikasi ataupun apa ya, bisa terus berkomunikasi gitu ya dengan Temita gitu ya. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi kamu sudah mau meminta maaf gitu ya kepada Temita gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau berbicara dengan Temita. Sudah dengan Temita? Oke, Temita tadi katanya yaitu meskipun Temita sudah memaafkan, mungkin ucapan terima kasih mungkin ya dari D juga, meskipun nantinya Temita cuek, apa ya, jangan putus komunikasi mungkinnya dengan D tersebut gitu ya. Nah mungkin ada yang mau disampaikan nggak dari Temita kepada D gitu? Ya kalau emang niatnya gak mau putus komunikasi ya harus benar-benar sih. Jadi mungkin kalau nggak ingin putus komunikasi harus benar-benar terus gitu ya mengapain gitu ya, dan jangan mengulangi hal tersebut gitu ya Teh. Oke, baik. Nah mungkin itu aja yang disampaikannya. Oke, baik. Sekarang mungkin Temita dengan orang D tersebut ini sudah berdamai dan juga berbaikan gitu ya Teh.
Oke, nah di sini saya ucapkan terima kasih kepada Tanita karena sudah mau memaafkan gitu ya atas kejadian yang Tanita alami gitu ya, dan juga Tanita sudah mau memaafkan gitu ya atas perilaku yang perilaku orang yang menyakiti Tanita gitu ya. Oke, baik. Sekarang sekarang Tanita kembali ke tempat yang sekarang berada dengan saya, dan Tanita kembali ke ruangan ini dan bersama saya. Sudah Tanita berada di ruangan ini bersama saya di dalam Tanita? Ya sudah. Oke, sudah, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin Anda oke, baik. Sekarang Anda berada di tempat yang indah dan nyaman. Biarkan diri Anda merasa tenang sepenuhnya. Pikiran bawah sadar Anda terbuka, siap membantu Anda menyembuhkan, berubah, dan menemukan keseimbangan batin. Biarkan suara saya menuntun Anda untuk mengalami keadaan ketenangan yang sempurna. Baik, sekarang tarik nafas perlahan, sekali hembuskan perlahan, dan biarkan ritme napas Anda menjadi alami, lembut, dan damai. Dan setiap kali Anda menghembuskan nafas, biarkan satu kata lembut bergema di dalam diri Anda. Lepaskan semuanya, dan biarkan diri Anda beristirahat dalam kedamaian yang mendalam. Sekarang, ketika pikiran bawah sadar Anda terbuka sepenuhnya, ia siap menerima saran-saran positif untuk menghadirkan perasaan dan pengalaman yang positif. Pikiran bawah sadar Anda tahu bagaimana menjalani hidup setiap hari dengan damai, tenang, dan penuh sukacita dengan cara yang benar-benar Anda inginkan. Pikiran bawah sadar Anda tahu bagaimana menjadikan sesuatu yang baik menjadi lebih baik, bagaimana menjadikan sesuatu yang positif menjadi lebih positif lagi. Sekarang, bayangkan beberapa hal indah yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tak harus besar, cukup hal-hal kecil yang membuat hati hangat. Mungkin secangkir teh hangat di pagi hari, cuaca yang begitu menyenangkan, pelukan lembut dari seseorang yang Anda sayangi, ataupun perasaan nyaman yang Anda berbaring di bawah selimut sebelum tidur. Begitu banyak momen kecil yang berharga di setiap hari. Izinkan diri Anda benar-benar hadir di setiap momen itu. Nikmati setiap detik dengan sepenuh hati. Resapi perasaan hangat dan syukur yang muncul dari dalam diri. Katakan pada diri Anda, setiap hari yang berlalu, aku merasa lebih bahagia, lebih tenang, lebih puas, dan lebih ceria. Karena Anda memilih untuk merasa seperti itu, Anda mampu melihat dan menikmati hal-hal kecil yang indah dalam hidup. Dan karena Anda memilih untuk merasa bahagia, setiap hari Anda akan lebih sehat, lebih segar, lebih kuat. Tubuh Anda berfungsi dengan baik dalam keadaan bebas dari ketegangan, dan hari demi hari biarkan diri Anda bebas dari tegang, bebas dari cemas, bebas dari khawatir. Rasakan bahwa Anda lebih hidup, lebih berenergi, dan menikmati setiap momen kehidupan dengan kesedaran penuh. Katakan pada diri Anda, pikiran dan tubuhku tenang, rileks, damai. Aku berdamai dengan diriku sendiri, dengan alam, dengan dunia, dan dengan orang-orang di sekitarku. Dan mungkin setiap malam sebelum Anda tertidur, luangkan sedikit waktu untuk memikirkan beberapa hal yang berjalan baik hari itu.
Pikirkan mengapa hal itu bisa terjadi dan apa maknanya bagi Anda. Setiap pagi ketika Anda membuka mata akan muncul perasaan, harapan, dan semangat baru. Anda bangun dengan energi dan kegembiraan yang hangat di hati, siap menyambut hari dengan senyum dan semangat. Anda merasa segar, sadar, rileks, penuh energi dan sukacita, dan di pagi hari itu Anda mulai merencanakan hal-hal baik untuk dilakukan. Mungkin menetapkan satu tujuan kecil setiap hari, melakukan sesuatu yang Anda sukai, sesuatu yang membuat Anda bersemangat, memberi waktu untuk bermain, untuk menikmati, untuk menjadi diri sendiri, apapun itu, memasak, membaca, dan mendengarkan musik, berjalan santai, atau sekedar berbicara dengan orang lain. Biarkan diri Anda sepenuhnya hadir di dalamnya. Nikmati momen itu, biarkan pikiran Anda mengalir dengan bebas. Biarkan waktu berjalan dengan ringan. Sepanjang hari Anda akan merasakan kegembiraan hidup, energi yang menyala, dan perasaan positif yang memenuhi hati. Dan Anda tahu, seiring berjalannya hari, Anda akan semakin mampu menikmati kehidupan ini, semakin sadar akan setiap keindahan, setiap misteri, dan setiap hal luar biasa yang mengelilingi Anda. Setiap hari akan selalu ada sesuatu yang Anda lakukan, sesuatu yang Anda selesaikan, besar atau kecil. Banggalah pada diri Anda sendiri, banggalah atas setiap hal kecil yang telah Anda capai hari itu. Dan ketika malam tiba, sebelum Anda menutup mata, rasakan kepuasan dalam hati, bersyukurlah atas apa yang telah Anda lakukan, dan banggalah atas siapa diri Anda. Dan Anda merasakannya dengan damai dan rileks. Dan sekarang Anda bisa menunjukkan ataupun merasakan ketika Anda muncul perasaan yang mungkin Anda tidak sadari, ataupun perasaan mungkin perkataan orang lain yang mungkin Anda pikirkan gitu ya, yang tidak enak gitu ya. Ketika Anda merasakan itu, Anda merasakan bahwa ketenangan itu muncul gitu ya. Nah, berada di tubuh bagian mana gitu ketika ada ketenangan itu? Boleh ditunjukkan? Oke, baik. Jadi tangannya boleh di sana teh. Oke. Jadi ketika Anda merasakan bahwa ada omongan orang lain yang menyakiti Anda, ataupun yang kepikiran terus membuat Anda overthinking, Anda ketika menjalani itu, ataupun ketika ada perkataan orang lain yang menyakiti dan omongan orang lain, Anda bisa memegang bagian tubuh itu, dan Anda akan merasakan rileks, tenang, dan juga damai gitu ya. Oke, baik, bagus sekali ya Teh. Oke, jadi ketika Anda sedang mengalami overthinking, Anda bisa memegang bagian tubuh itu, dan nanti Anda akan merasakan damai, rileks, dan juga ketenangan gitu ya yang Anda lakukan. Oke, boleh dikembalikan lagi Teh tangannya. Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung dari angka 1 ke 5, dan dari hitungan 1 ke 5 ini Teteh merasa rileks, dan juga Teteh merasa tenang, dan juga Teteh merasa damai gitu ya. Oke, sekarang nanti pas hitungan dari 1 ke 5 ini Teteh bisa membuka matanya dan ikuti panduan dari saya gitu ya. Oke, sekarang Teteh dengan rileks, tenang, Anda rileks, tenang, dan juga nyaman. Dan hitungan ke-1, Anda mulai sadar kembali sekarang. Anda sudah bisa sadar dan juga kembali,
Dan 2, energi lembut mulai mengalir ke seluruh tubuh Anda, dari kaki ke sampai ke kepala Anda gitu ya. Dan 3, energi atau napas menjadi lebih dalam, tubuh terasa ringan. Dan 4, pikiran dan tubuh bekerja selaras dan juga penuh vitalitas. Dan 5, Anda bisa membuka mata Anda sekarang dan rasakan diri Anda segar, damai, dan benar-benar baik. Baik, bagus sekali ya Teh. Oke, nah bagaimana nih perasaannya? Oke, jadi mungkin perasaannya ini plong gitu ya. Ada hal yang lain kayak gitu selain plong gitu? Enggak. Jadi lega gitu ya. Mungkin tadi kan sudah dihadirkan gitu ya sosok yang mungkin orang tersebut ini yang membuat Teh Mita itu sampai sekarang bisa overthinking gitu ya, dan juga perkataan yang dia ucapkan kepada Teh Mita itu sampai kepikiran gitu ya. Nah, apa perasaan Teteh ataupun bagaimana gitu perasaan Teteh setelah sudah bisa mengungkapkan gitu ya unek-unek Teteh gitu kepada dia? Perasaannya lumayan ya lega, soalnya kan udah ngomong sama dianya. Ya, jadi mungkin perasaannya lega gitu ya, karena mungkin Teteh sudah bisa ngomong langsung gitu ya bersama dia gitu ya. Oke, nah ketika tadi kan Teteh sudah lega dan juga bisa ngomong gitu ya dengan anak tersebut, dan tadi juga Teteh sudah memaafkan gitu ya orang tersebut gitu ya. Nah, ketika nanti bertemu lagi dengan orang itu gitu ya di kehidupan Teteh yang saat ini gitu ya, apa nih reaksi Teteh ketika ketemu langsung? Ya. Ya gimana ya, cuek aja sih orangnya. Oke, jadi kita mungkin akan cuek gitu ya mungkin ya. Sama orangnya. Oke, jadi sama orangnya tentu akan cuek gitu ya. Oke, nah jadi ketika ada mungkin bertemu langsung gitu ya dengan orangnya di kehidupan ini gitu ya, kita akan cuek gitu ya kepada orang tersebut gitu. Oke, nah baik, gimana ada perasaan lega gak Teh gitu ketika sudah memaafkan gitu orang tersebut? Lega. Oke, jadi ada lega gitu mungkin. Ada lain nggak yang lain gitu selain lega, dan mungkin Teteh ada bisa nantinya tuh nggak bakal overthinking lagi tuh, ada gak sih perasaan kayak gitu? Ada pas ngeluarin itu. Jadi gak gampang overthinking lagi. Oke, jadi juga Teteh ngerasain gitu ya ketika Teteh sudah ngeluarin unek-unek itu, Teteh juga nantinya gak bakal gampang overthinking gitu mungkin karena emosi Teteh juga udah dikeluarkan mungkin ya ke orang tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk tugasnya ya Teh seperti biasa gitu ya. Teteh bisa bisa dengan duduk rileks dan juga tarik nafas secara perlahan, itu mau sebelum tidur ataupun mau sudah tidur gitu ya. Teteh bisa nih untuk PR-nya gitu ya, Teteh bisa merilekskan badan Teteh dan juga tarik nafas secara perlahan selama 3 kali gitu ya. Dan juga Teteh bisa tutup mata dan juga menyebutkan afirmasi positif gitu kepada diri Teteh gitu, seperti aku mencintaimu, aku memaafkanmu, dan juga aku mempercayaimu dan aku menghargaimu gitu. Dan itu juga bisa menambahkan kata-kata positif gitu ya dengan Teteh nanti gitu ya, untuk bisa membantu gitu ya untuk Teteh lebih rileks gitu ya. Oke, sudah dimengerti Teh untuk tugasnya? Ya, sudah. Oke, baik. Semoga tugasnya sama Teteh dilakukan gitu ya, dan juga mungkin biar minggu yang akan datang Teteh bisa lebih rileks lagi mungkin ya, dan juga
lebih tenang lagi, dan juga teteh bisa mencapai ke tujuan teteh gitu yang ingin tertuju gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, tadi kan teteh setelah setelah mengeluarkan unek-unek teteh dan juga sudah menerima maaf gitu ya dari orang tersebut. Nah, skala teteh naik ya teh dari 5,5 ke berapa gitu? Ya, naik. Oke, naik gitu ya teh. Berada berapa gitu? Naik. Jadi 7. Oke, jadi 7 gitu ya. Jadi teteh mulai ada kenaikan gitu ya. Iya. Setelah tadi teteh sudah mengeluarkan unek-unek teteh gitu ya. Apa nih teteh memilih 7 ini? Perasaannya lumayan tenang, lega, damai gitu. Oke, jadi teteh memilih 7 ini, teteh ngerasain perasaan teteh itu lega, damai, dan juga ada kepuasan dari teteh sendiri gitu ya. Karena mungkin sudah menerima maaf gitu ya dari orang tersebut gitu ya. Orang yang mungkin membuat teteh itu sampai overthinking yang berlebihan gitu ya. Oke, baik, jadi bagus sekali ya teh. Jadi tadi ada peningkatan gitu ya. Tadi sebelumnya di 5,5, sekarang naik ke 7 gitu ya. Bagus sekali naiknya itu sangat ada naiknya itu sangat tinggi gitu ya teh. Oke, baik. Dan juga tadi saya sudah menunjukkan PR-nya gitu ya. Oke, baik, mungkin untuk sesi hipnosis kali ini dicukupkan sampai ini ya teh, sampai saat ini. Benar. Untuk sesi hipnosis kali ini dicukupkan sekian ya teh. Semoga teteh bisa melakukan tugas teteh ataupun sesi self hipnosis gitu di rumah gitu ya. Oke, dan mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada teteh karena sudah mau hadir gitu ya ke sesi hipnosis kali ini gitu ya. Dan semoga teteh bisa terus lebih tenang lagi dan juga lebih rileks lagi gitu ya dengan menjalani hidup teteh. Dan juga saya meminta maaf gitu ya jika ada perkataan saya ataupun perbuatan saya yang tidak mengenakan kepada teteh gitu ya. Oke, nah mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan terlebih dahulu katanya? Sudah? Berarti nggak ada gitu ya, dari cukup baik. Terima kasih ya teh. Nah mungkin untuk sesi berikutnya di informasi terlebih dahulu ya teh. Oke, dengan teteh gitu ya. Nanti berkabar aja begini lewat WA gitu. Oke, siap. Kalau tidak ada yang mau dibahas lagi, mungkin saya tutup gitu ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.